kesiapan pemilih misalkan ya, pemilih atau kemantapan pemilih seperti ini ya. Terserah saja, kalau kalian judulnya punya sendiri ya boleh-boleh saja kita ganti yang ini ya. Oke, ini sudah otomatis juga, ini ada legendnya juga sudah muncul, ada yang sudah mantap, kemudian ada yang masih mungkin berubah atau tidak tahu atau tidak menjawab ya. Ini ada persentasenya harusnya muncul. Nah, caranya bisa memunculkan persentase, kalian bisa mengarahkan seperti ini. Tapi kan ini harus diarahkan. Bagaimana kalau misalnya dimunculkan? Cara untuk memunculkannya dari ini, klik kanan saja, kemudian add data label, kemudian add data label. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Kalau misalnya ini munculnya ketika add data label, ini ada kecil, kalian bisa gedein dulu, gedein lagi seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini ya. Ini harus bisa digedein lagi. Kemudian ini persentasenya juga kita bisa atur format fontnya dari sini. Ukuran fontnya misalnya ini bisa lebih gede lagi, misalnya 18 ataupun 16 ya. Kemudian saya ingin cetaknya tebal kayak gini. Oke. Kemudian di sini saya ingin pakai ada seperti kayak gini. Ada warnanya gitu ya. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian font colornya saya rubah menjadi warna putih gitu ya. Oke, jadi akan muncul seperti kayak gini. Nah, kalau misalnya ada perubahan, jadi setiap grafik itu kalau otomatis dibuatnya, kalau misalnya di sini adalah 10%, maka dia akan berubah secara otomatis. Oke, jadi seperti itu ya. Kita undo lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah sebuah grafik yang sangat mudah dan dibuatnya juga otomatis. Nah, gimana caranya merubah-rubah posisi grafis dari ini ya? Kita coba buat di sini menggunakan chart style, ataupun bisa diklik kanan chart style aja dulu. Nah, di sini kalian bisa memilih format grafiknya. Kalau tadi kan langsung dibuatnya secara manual. Sekarang stylenya bisa otomatis, mau pilih yang mana? Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa yang ini gitu kan. Nah, ini saya kira lebih bagus ya. Jadi kalian bisa mengaturnya dari style atau bisa membuatnya sendiri gitu ya. Misalkan seperti ini, ada yang kayak gini. Ini tiga dimensinya ini agak ada apa namanya, sudutnya itu agak bercahaya ya. Seperti ini kan, kalau ini kan garis saja, kalau ini kan enggak. Ada misalnya saya pengen seperti ini, boleh, misalnya seperti ini, boleh saja ya. Jadi kalian bisa memilih style dari grafik yang ada di sini gitu ya. Oke, misalnya saya pilih yang mana ya? Yang kayak ini ya. Kita pilih yang coba pilih yang ini saja. Nah, Nah, kayak gini ya. Ini sudah otomatis, ini tapi berubah ya. Jadi ketika kalian sebelum merubah format font, kemudian style font, ukuran font, nah kalian bisa memilih dulu dari style sini ya. Jadi kita pilih dulu supaya nanti ketika dirubah ini sudah tidak berubah lagi. Nah, kalau sudah dipilih stylenya, kalian bisa memilih yang lain. Jadi kalau misalnya tadi dirubah dulu, kemudian mau ganti style, maka di sini akan tidak sesuai gitu ya. Artinya akan kembali lagi ke default gitu ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini, maka dia akan berubah kembali. Oke, nah seperti itu ya. Ini grafiknya sudah selesai dibuat. Kalian juga bisa mengatur 3D-nya dari desain di sini atau dari menu format ya gitu ya. Ini juga font, ada background color atau save fill ya, atau fill color juga ya. Kalau dari desain itu kita bisa mengatur desainnya. Misalnya warna-warnanya ingin pilihannya template-nya seperti kayak gini. Nah, ini sudah ada otomatis ya. Nah, kayak gitu. Misalkan saya pilih yang warnanya kayak gini, mana ya? Kayak gini. Ini yang paling bagus yang mana nih? Nah, saya coba yang ini ya. Atau yang ini, ya. Kita pilih yang ini aja. Oke, jadi grafiknya sudah ada nih kayak gini ya. Nah, misalnya ini formatnya ingin saya warnai ya. Jadi caranya chart area ini klik kanan, kemudian format chart area gitu. Jadi kalau misalnya ingin merubah area ya chart area gitu. Ingin merubah point atau series point, ini juga diklik kanan di series point gitu ya. Oke, ini automatic. Kemudian kalian bisa memilih ini manual ya, misalnya warna hitam, kemudian warna merah gitu kan. Kalian bisa memilih saja di sini. Jadi ininya pilihnya solid. Tapi kalau misalnya ingin otomatis saja, berarti tinggal pilih ini. Kembali lagi ke otomatis gitu ya. Oke,
Nah, kemudian untuk border bisa dihilangin. Tadi kan ada otomatis, saya tidak ingin ada line border di sini, maka kita pilih yang ini. Oke. Lalu coba klik dulu, lihat di sini. Nah, ini sudah tidak ada border pinggirnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita turunin sedikit. Oke. Jadi sangat mudah ya untuk membuat grafik. Nah, untuk posisi ini kita bisa memindahkan di atas, di bawah, di kiri, ataupun di kanan ya. Jadi caranya klik kanan kemudian format legend. Oke, di sini kan di kanan. Ini posisinya di kanan, kita bisa pindahin di kiri seperti kayak gini ya hasilnya. Kemudian saya bisa pindahkan di bawah ini. Kemudian bisa saya akan pindahkan di atas gitu ya. Kalau misalnya di atas ini boleh-boleh saja. Atau misalkan di atas sebelah kanan di sini gitu. Jadi terserah kalian mau pilihnya di mana gitu ya. Saya coba pilih di atas, kemudian kita close. Nah, jadi caranya ini item-item ini kalian bisa modifikasi dengan cara klik kanan kemudian format legend ya. Kita formatnya sesuai dengan masing-masing itemnya. Ini format chart style. Kalau klik kanan sini, ini pasti format data label gitu ya, atau format data series. Ini kan series ada label, sini series, ini label gitu. Jadi kita harus tahu poin-poin yang ada di sini ya, atau item-item yang ada di chart seperti kayak gini gitu ya. Oke, saya kira ini aja video singkatnya. Moga aja video ini bisa menjadi solusi buat kalian untuk belajar membuat sebuah grafik ya. Dan data ini diambil dari Carta Politika di bulan Oktober untuk data presentasi nilai respondennya. Kalian tidak usah mempermasalahkan gitu ya. Maksudnya mempermasalahkan datanya, tapi kita ambil materi dari video ini adalah sebuah grafiknya gitu ya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.